Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita belajar sejenak terkait dengan pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogi. Dalam hal ini ada 6 aspek yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah terkait dengan keterlibatan. Guru diharapkan mampu membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan mengakomodir keterlibatan peserta didik, maka peserta didik akan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan melakukan, dengan berpengalaman secara langsung, dengan mencoba dan mempraktikkan dengan nyata. Ini perlu keterlibatan secara langsung peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah berkesadaran. Guru akan lebih dapat membangun kesadaran peserta didik menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Nah, berkesadaran ini juga hal yang urgen Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana upaya untuk memotivasi secara intrinsik agar peserta didik mau dan mampu untuk belajar. Dengan demikian, maka pencapaian tujuan pembelajaran akan mudah untuk dicapai. Kemudian memuliakan. Jika peserta didik dan guru saling menghargai, menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah upaya untuk saling menghargai, Bapak Ibu. Saling memuliakan, tidak ada pembulian di dalamnya. Pengembang budaya belajar. Guru diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dengan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Guru ditantang untuk mampu berkreasi, untuk mampu berinovasi, yang menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan pelibatan secara langsung peserta didik, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu diharapkan mampu memberikan hal yang terbaik dengan inovasi, kreasi, dan daya upaya untuk mengemas kegiatan pembelajaran yang meminta keterlibatan peserta didik secara aktif. Harapannya juga terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, Bapak Ibu. Teknologi digital saat ini bukan hanya sebagai sebuah perencanaan, Bapak Ibu, namun juga dalam pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Di era teknologi digital, peserta didik dan guru diharapkan mampu untuk memanfaatkan dengan hal-hal yang positif dan berdampak positif pula terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Jadi, ada beberapa hal, yaitu Bapak Ibu, pengetahuan yang bisa saja bukan hanya satu pengetahuan, lintas mapel juga bisa Bapak Ibu ya. Ketika pembelajaran bahasa Indonesia, materi bisa tentang budaya, bisa tentang ilmu pengetahuan, tentang semesta alam, atau tentang kebinekaan tunggal ika. Tentu
materi tersebut mencakup materi-materi mata pelajaran yang lain. Selanjutnya kita akan merujuk pada pembelajaran mendalam. Apa sih pembelajaran mendalam tersebut? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, ada unsur memuliakan, berarti saling menghargai antara peserta didik juga dengan guru. Juga ada suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, memiliki makna, dan mampu membuat peserta didik itu senang dalam belajarnya. Mampu untuk mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, memiliki rasa yang positif, juga memiliki kepekaan, juga ada terkait dengan perilaku untuk menggerakkan anggota tubuh, ya. Dalam hal ini peserta didik bukan hanya berpikir, tapi juga bergerak, Bapak Ibu, juga merasakan. Ini yang perlu mendapat perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pembelajaran mendalam terkait dengan memuliakan. Ada keterlibatan saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dalam hal ini ada unsur berkesadaran, bermakna, menggembirakan, olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, sehingga mampu mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. 8 dimensi ini Bapak Ibu sudah meliputi keempat olah pikir tersebut. Nah, ini nanti ada unsur kesehatan juga Bapak Ibu ya. Mari kita pelajari juga terkait dengan bagaimana sih berkesadaran tersebut. Kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi, peserta didik ini sadar bahwa dia adalah pembelajar yang aktif dan diharapkan mampu meregulasi dirinya dengan motivasi secara intrinsik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya bermakna. Peserta didik akan merasakan manfaat, relevansi, hal yang dipelajari untuk kehidupan dengan mampu mengonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Jadi bermakna dalam arti mengkonstruksikan pengetahuan yang didapat dalam kegiatan pembelajaran dengan pengetahuan yang di dunia nyata mereka. Selanjutnya adalah menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan tentu akan ada suasana belajar yang positif, yang menyenangkan, saling menghargai secara emosional, juga mereka saling berempati, mudah mengingat, dan mampu menerapkan pengetahuan dengan senang, dengan gembira, dengan suasana yang positif. Nah, ini terkait dengan olah pikir,
olah hati, olah rasa, dan olahraga. Keempat hal tersebut merupakan upaya untuk memfokuskan proses pendidikan tersebut dengan akal budi, dengan kepekaan batin, dengan mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan menghargai keindahan, serta untuk upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan secara fisik, kekuatan tubuh, dan membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Ini Bapak Ibu, ini paket lengkap. Selanjutnya kita masuk dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam tersebut, di situ ada dimensi profil lulusan. Profil lulusan, fokus yang akan dicapai adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Hal yang baru adalah terkait dengan kesehatan dan komunikasi. Karena dalam olahraga muncullah di situ faktor kesehatan Bapak Ibu ya. Terkait dengan prinsip pembelajaran, prinsip ya berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Terkait dengan pengalaman belajar, pengalaman untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami dulu, menerapkan, kemudian merefleksi. Ya. Selanjutnya kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis untuk kegiatan desain pembelajaran yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ini yang dikatakan dalam pembelajaran mendalam. Mari kita lihat terkait dengan dimensi profil lulusan Bapak Ibu ada 8. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentu menjadi prioritas utama karena kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang hendaknya mampu menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kewargaan, yaitu individu memiliki rasa cinta tanah air Bapak Ibu, menghargai keberagaman, budaya, menaati aturan, dan seterusnya. Penalaran kritis, individu diajak untuk mampu berpikir secara logis, analis, reflektif, memahami, mengevaluasi, memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya kreativitas. Individu mampu berinovasi. Individu fleksibel dan orisinil dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Dimensi profil lulusan selanjutnya adalah kolaborasi. Diharapkan individu ini mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Kemandirian berarti individu tersebut mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri, menunjukkan kemampuan mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan seterusnya. Nah, terkait dengan kesehatan, secara fisik diharapkan tubuh ini akan prima, bugar, sehat, juga seimbang antara kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Well-being. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi lisan atau tulisan, serta berinteraksi efektif dalam berbagai situasi. Kedelapan dimensi profil lulusan ini paket lengkap Bapak Ibu, yaitu paket ketika
Anak-anak diharapkan mampu secara pribadi juga secara kemasyarakatan. Nanti peserta didik ini harapannya mampu berkembang dalam upaya pelaksanaan pendidikan baik di sekolah ataupun nanti ketika peserta didik bergaul di masyarakat. Itu Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam ada 3 hal, yaitu berkesadaran ini Bapak Ibu, bermakna dan menggembirakan. Ketiga aspek ini saling memiliki keterkaitan dengan berkesadaran bahwa peserta didik ini akan memiliki kenyamanan, fokus, kesadaran, keterbukaan, dan keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman yang baru. Bermakna, kontekstual, keterkaitan dan kebermanfaatan pengalaman belajar yang diterapkan dengan konteks baru dan diharapkan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran yang bermakna Bapak Ibu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembelajaran yang menggembirakan. Ya, anak gembira di kelas pembelajaran, anak akan terbawa dalam situasi yang positif, mampu mengatasi tantangan, mampu mencapai keberhasilan belajar, dan mampu belajar dengan nyaman Bapak Ibu. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level PM, pembelajaran mendalam, yaitu pengetahuan esensial, yaitu memahami, aplikatif, dan pengetahuan nilai karakter. Ini pengetahuan yang pertama ya, terkait dengan aspek memahami. Selanjutnya untuk aplikasi yaitu pendalaman pengetahuan. Menerapkan Bapak Ibu. Selanjutnya untuk refleksi masuk dalam regulasi diri. Apa yang sudah peserta didik lakukan, apa yang belum peserta didik lakukan, dan apa umpan balik dari guru terkait dengan kemampuan peserta didik tersebut. Ini yang terkait dengan pengalaman belajar yang tadi Bapak Ibu ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi merupakan satu kesatuan kegiatan yang utuh Bapak Ibu. Tahap-tahap ini dilewati untuk mampu mengonstruksi pengetahuan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata, kemudian melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Ini sudah disampaikan tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan beberapa jenis pengetahuan, esensial, aplikatif, dan nilai karakter. Karakteristiknya sebagai berikut. Menghubungkan pengetahuan baru untuk yang memahami Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu harus bisa mengambil kata kerja operasionalnya. Ketika memahami berarti di situ ada upaya untuk menghubungkan, menstimulasi, kemudian memberikan kebebasan, menanamkan nilai-nilai moral, dan mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini diberikan contoh, mengeksplorasi pengalaman, memberikan data kemiskinan di Indonesia. Ini beberapa contoh yang terkait dengan faktor memahami. Ini juga terkait dengan faktor memahami Bapak Ibu ya, yang pengetahuan esensialnya yang merupakan pengetahuan dasar yang fundamental Bapak Ibu untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks. Ya.
Juga demikian dengan pengetahuan aplikatif, pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori, atau keterampilan dalam situasi nyata ini Bapak Ibu. Selanjutnya, pengetahuan nilai dan karakter. Nilai-nilai moral, budaya, kemanusiaan berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang. Terkait dengan aplikasi Bapak Ibu, pendalaman pengetahuan untuk memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru Bapak Ibu, pengalaman baru atau bidang ilmu yang berbeda dengan karakteristik diantaranya adalah menghubungkan, menerapkan, mengembangkan, dan berpikir kritis. Disampaikan di sebelahnya adalah contoh persamaan linear. Di situ ada dasar, yaitu peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Pendalaman pengetahuannya, peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan. Itu Bapak Ibu. Ketika merefleksi sebagai upaya untuk mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu, ini kategori dalam regulasi diri Bapak Ibu, dengan karakteristik memotivasi diri, merefleksi, menerapkan, memiliki kemampuan metakognisi, dan meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contoh, menyampaikan motivasi belajar, penilaian diri sendiri. Peserta didik membuat ringkasan materi dan peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif. Ini untuk merefleksi diri. Ini taksonomi Solo ini Bapak Ibu yang perlu mendapat perhatian untuk pembelajaran mendalam ini. Beberapa hal yang terkait dengan taksonomi ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai tambah. Ya, nilai tambah tahap-tahapan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah rencanakan, ya. Rencanakan. Ini beberapa, kalau di taksonomi Bloom itu kata kerja operasionalnya ya, ada memahami, pengertian, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan kreatif. Itu taksonomi Bloom. Ketika taksonomi Solo ini ada 5 Bapak Ibu ya. Ada 5 yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya, terkait dengan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan tahap-tahap yang dirujuk dalam taksonomi tersebut. Contoh di sini Bapak Ibu, ada mencipta, membuat formula, memproduksi hipotesis, merefleksi, membuat teori. Ketika relasional, menganalisis, mengaplikasi, dan seterusnya. Multistruktur adalah mengombinasikan, mendeskripsikan, menghitung, dan seterusnya. Unistruktur mengidentifikasi, memberikan nama, mengikuti prosedur sederhana. Prastruktur gagal, tidak kompeten, dan kehilangan poin.
terkait dengan taksonomi pembelajaran ranah kognitif ini, Bapak Ibu, di sini disampaikan ada taksonomi Bloom dan taksonomi Solo dan pengalaman belajar PM. Ini Bapak Ibu bisa mempelajari di sini ketika di taksonomi Bloom mencipta dan mengevaluasi, maka di taksonomi Solo berpikir abstrak yang mendalam. Di pengalaman belajar PM masuk kategori merefleksi Bapak Ibu dengan deskripsi memperluas dan menerapkan ide. Demikian juga dengan analisis dan menerapkan di taksonomi Bloom, di taksonomi Solo adalah relasional, di pengalaman belajar PM adalah mengaplikasi, deskripsinya adalah menghubungkan ide-ide. Ketika memahami, maka di taksonomi Solo multistruktural, di pengalaman belajar PM ini kategori memahami sama dengan yang di unistruktural di Solo, yaitu deskripsinya adalah memiliki banyak ide dan mengingat kembali. Untuk terkait dengan taksonomi Solo prastruktural, ini untuk pengalaman belajar pembelajaran mendalam ini tidak disebutkan Bapak Ibu. Untuk deskripsinya adalah belum memahami. Ini beberapa contoh pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam terkait dengan merefleksi, aplikasi, dan memahami Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa melihat beberapa hal bahwa ketika peserta didik ada upaya mengaitkan pengalaman belajarnya dengan konteks yang lebih luas, terkait dengan beberapa peran yang lebih luas dengan isu-isu nyata, maka kategori merefleksi. Ketika peserta didik menerapkan hal yang keterkaitan dengan ketersediaan tanaman pangan, dalam hal ini menerapkan proses fotosintesis, itu kategori mengaplikasi. Ini beberapa contoh Bapak Ibu. Ketika memahami berarti anak menjelaskan beberapa elemen, menjelaskan Bapak Ibu, dan memberikan definisi. Itu kata-kata kuncinya. Kata kerja operasional. Ini yang terkait dengan afektif dan psikomotorik. Terkait dengan afektif dan psikomotorik juga dikaitkan dengan merefleksi dan mengaplikasi serta memahami. Yang penting Bapak Ibu mampu memahami beberapa ranah ya. Ini kalau afektif itu berarti sikap ya, psikomotorik itu berarti perilaku secara fisik. Kerangka pembelajaran ini merujuk pada beberapa hal yang tercantum dalam perencanaan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Di situ ada praktik pedagogis ya. Strategi mengajar apa yang dipilih oleh guru Bapak Ibu. Selanjutnya kemitraan pembelajaran yang membentuk hubungan antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, mitra profesional. Ya, ini kolaborasi, terkait dengan kolaborasi guru dengan pihak luar boleh atau pihak di dalam sekolah boleh. Lingkungan pembelajaran Bapak Ibu, lingkungan pembelajaran ini baik secara fisik, virtual atau budaya belajar yang mendukung pembelajaran mendalam. Ini diharapkan Bapak Ibu bisa merencanakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, yang mana yang akan mengakomodir kegiatan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya pemanfaatan digital ini, penggunaan teknologi digital. Ini memegang peranan penting Bapak Ibu ya.
Dengan tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik sesuai dengan zamannya. Terkait dengan kerangka pembelajaran praktik pedagogis, Bapak Ibu, bisa dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis. Sebagai contoh, ya, pembelajaran berbasis inquiry, project, STEM, dan seterusnya. Juga diskusi, Bapak Ibu bisa. Kerangka pembelajaran kemitraan pembelajaran. Contoh kemitraan dengan lingkungan sekolah, dengan luar sekolah, dengan masyarakat. Ini diharapkan Bapak Ibu guru mampu kreatif dan inovasi dengan menjaring kolaborasi dengan berbagai pihak, Bapak Ibu. Yang intinya yang mendukung kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas pembelajaran. Kerangka pembelajaran lingkungan pembelajaran, ini Bapak Ibu, lingkungan ini ada lingkungan budaya belajar, ada ruang fisik, ada ruang virtual. Ini diharapkan guru mampu untuk menciptakan iklim belajar yang aman, nyaman, memuliakan, menyenangkan, kondusif, bermanfaat, dan peserta didik merasa dihargai, merasa mampu mengeksplorasi kemampuannya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan karakteristik, kemampuan, potensi, bakat, minat yang dimiliki, serta ketersediaan ruang belajar yang nyaman dengan budaya belajar yang nyaman pula, Bapak Ibu. Pemanfaatan digital tidak bisa diabaikan karena zamannya sudah zaman era digital, Bapak Ibu. Dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan asesmen ini terkait dengan teknologi digital, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan kolaboratif. Dalam transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam, guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, dan guru sebagai pengembang budaya belajar. Ada hubungan antara guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Peran yang saling mendukung, Bapak Ibu, ya. Mendukung dalam upaya untuk memberikan hal yang terbaik kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu, ya. Peran guru ini tadi yang disampaikan. Sebagai aktivator, yaitu guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Ketika kolaborator berarti Bapak Ibu mampu membangun kolaborasi, inquiry dengan peserta didik, dengan stakeholder yang lain juga. Pengembang budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan peluang mengambil resiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, pelibatan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Harapannya adalah Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut dengan memanusiakan peserta didik, dengan melakukan upaya untuk keterlibatan peserta didik secara maksimal,
dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik dengan maksimal pula, serta daya dukung lingkungan belajar yang menyenangkan. Bapak Ibu diharapkan mampu berinovasi, kreatif, kritis, serta Bapak Ibu diupayakan terus belajar agar mampu memberikan hal yang positif kepada peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.